mengenai Apa? pemerataan yang belum yang diharapkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kalau itu sih masalah klasik di dalam pemerintahan, itu kan seringkali bergerak secara formalitas. Kalau itu kan isu dari dulu kan kono gembrojok tekan kene kemerici kan karena apa kene disunati. Itu kan jenjang birokrasi yang ini. Maka kan ada upaya kita gimana membentuk struktur organisasi bernegara yang semakin ramping, efektif, efisien. Mestinya kan dipelajari itu, gitu kan. Nah, birokrasi semakin rumit, semakin besar, semakin potensi menyerap anggaran. Jadi aku mau nongkrong sewu kok tekan tinggal Rp1 karena mau kesedot gini. Jadi setiap jalan yang dilewati ini njaluk bagian itu loh. Nah itu sebenarnya itu kan masalah klasik birokrasi dimanapun sebenarnya, bukan hanya di Indonesia, dimanapun begitu. Jadi artinya bangsa kita perlu belajar gitu loh, bahwa supaya kita bisa maju berkeadilan sosial ya kita perlu membentuk manajemen yang efektif efisien dalam sistem pemerintahan. Mas saiki ya wis mulailah apa kudune PNS dan sebagainya itu profesional bekerja sebagai abdi negara. Ning ya kuwi karena kultur kita sudah berubah gitu loh. Kata Pak Asep, peradaban dunia itu akan masih berjalan ke arah kita. Maksudnya? Seperti di masa Covid ini. Kan sekarang di depan rumah itu banyak air. Namun orang tua kita masa dahulu pancen pernah begitu menaruh kendi. Kembali ke kultur itu ya. Ya itu asiknya bangsa kita itu dengan 740 suku. Nah gitu kan, suku bangsa. Itu akar kita jadi sulit untuk dipecah. Karena wis oke sih. Kayak siji tok gampang dipecah gitu, ngerti kan? Dipecah biarnya karena wis oke, kebinekaan ini menyebabkan kita itu menjadi bangsa yang unik gitu. Sehingga potensi kita masih nggak bisa dikuasai sepenuhnya gitu loh. Coba nih kita masyarakat homogen, Jawa semua wong Jawa dipecah wis gampang karena Jawa kabeh. Wong Jawa do Jawa didu kan ngono. Ini karena ini beragam, makanya dipecah kene metune lewat kene, pecah kene metune lewat kene kan karena banyak bagian kebinekaan itu sebenarnya kekuatan rahmat. Kebinekaan itu kekuatan rahmat. Kalau semua diseragamkan, gampang dipecah belah. Tapi karena tidak seragam, nggak bisa dipecah belah. Karena apa? Nanti punya potensi lain yang saling menggenapi dan mengisi. Maka kultur kita juga begitu kan. Kita banyak kehilangan kultur masa lampau kita dari nenek moyang kita yang memiliki karakter yang beragam. Dari rumah, bentuk rumah Jawa, rumah Sunda, rumah Bali, rumah Dayak, itu kan beragam, sekarang hilang. Semua seperti pabrik nang dhewe padha kabeh. Kowe lunga Jakarta ini kok ora beda sih bangunannya. Hilang kan itu kultur kita. Kalau dulu ada kreativitas itu di ini. Ya karena konsep kita mengikuti konsep company ketika itu adalah membangun sebuah industri. Maka bentuk bangunan kita kayak bangunan pabrik semua, lebih kepada fungsi efektif efisien, nggak dikaitkan dengan sebuah cita rasa gitu loh. Nggak dikaitkan dengan masalah filosofi, nggak dikaitkan dengan spiritualitas gitu loh. Nah kalau nenek moyang kita dalam membangun dulu itu dalam bagian dari peribadatan. Sama dengan yang disampaikan para nabi rasul, kullu fislimi kafah. Jadi dalam berkarya itu kafah. Di sana ada peribadatan, bukan hanya sekedar membuat omah. Arep ngunggahke panuwun ini no Jawa kan doa. Molo ini kan sholawatan dan sebagainya itu. Nah pabrik kan ora perlu. Wes pokoknya beton bar. Sebenarnya ora udan ora gitu kan. Nah, itu kultur kita banyak hilang. Tetapi kerinduan akan masa lalu itu jangan sampai menjadikan kita kembali ke masa lalu dan terikat oleh masa lalu. Tapi mestinya kita ambil kearifan itu, kita terjemahkan pada zaman kita dengan konteks yang lebih kreatif gitu. Kalau dulu Mbak Baik Dewi Indonesia kreatif, sekarang kita berkreasi, membangun karakter kita sendiri pada zaman dan tantangan kita gitu loh. Orang kok terus baru terus kabeh ndunti blangkonan, kabeh luran ya ora gitu loh. Artinya nggak harus begitu, kita kearifannya yang kita ambil gitu loh. Belum tentu wong blangkonan iki ya apik kabeh kok gitu loh. Belum tentu wong sing ini kan artinya kembali ke manusianya. Bagaimana kreatif menghadapi tantangan zamannya. Maka kalau mau kembali ke masa lalu, kalau saya pikir tidak kepada bentuk luarnya, tapi substansi di dalam. Apa sih di balik pesan kendi di dekek non jowo kuwi? Ada peduli sosial. Ana wong mbiyen wong mlaku-mlaku lah saiki wis akeh
apa warung biyen ngono warung oke sawah Tegalan adoh lah wong nek mlaku ngelak disediani karo anu kan seneng terus tambah seduluran kan ngono saiki iso curiga wong nganggo ngono kuwi engko desentri kowe mangan ngono lha karena apa pikirannya sudah lain peradabannya kita minginnya guyub rukun kono ngertine malah beda karena zaman berbeda untuk itu ya kita caranya berbeda gitu. Nah saiki menyediakan ini kan bagian nah, kayak kan oke curiga karo penyakit. Itu sing disediane ora kendi. Hand sanitizer. Nek kendi kan diombe, nah hand sanitizer kan tangan. Gitu loh. Artinya memang peradaban kita menunjukkan ke sana ya. Oke, kita ambil nilai-nilainya, sosialnya yang kita kembangkan. Intinya kan begitu. Kalau tekniknya nggak harus kendi kan, gitu loh. Itu tadi berubah menjadi hand sanitizer itu tadi sesuai zamannya gitu loh. Mengenai pemahaman masyarakat kita yang mempercayai para ramalan itu Pak sehingga masyarakat kita membantu Jepang itu Pak. Oh jongkok, nah ini pemahaman jongkok dulu zaman Republik ini, zaman Jepang atau zaman dulu itu orang sering berkait dengan jongkok, ada jongkok Joyoboyo, jongkok Ranggawarsita. Perlu diingat, jongkok itu arti bahasa Jawa, jongkok itu panjongko. Panjongko itu sebenarnya cita-cita atau harapan, bukan ramalan. Sebenarnya harapan. Jadi sebenarnya di situ visi, ngono loh. Orang kalau berjuang kamu harus punya visi. Nah, para leluhur kita itu menerapkan sebuah visi, gitu loh. Mengajak sebuah visi kehidupan yang baik, gitu loh. Kekahanan seperti ini, kamu harus bagaimana? Sebenarnya begitu, bukan masalah percaya nggak percaya. Sebenarnya mengajak kita arif, berpikir ke depan dengan sebuah tujuan dan arah. Itu maksud dari jongkok. Tapi kadang-kala ini dipahami kok dilalah yo kata-katanya ini tepat sesuai ono kejadian ini kok bentuknya ini ya karena kita memperjuangkan. Kenapa kita merdeka? Ya karena dari awal di dalam diri kita ada kemerdekaan. Bahkan Bung Karno tahun 1927 ketika kata merdeka masih haram, beliau menyebutkan merdeka sekarang. Kan itu visi namanya. Bung Karno orang lagi merdeka, tenan kok orang Indonesia merdeka gitu kan. Ya udah merdeka saiki. Kekinian itu yang perlu dibangun. Nah itulah jongkok sesungguhnya. Nah kemudian dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang ini supaya lebih menarik bagi masyarakat untuk membangkitkan semangat juang. Itu sebenarnya bukan ramalan pemahamannya. Itu tapi panjongko, jongko Joyoboyo, jongko Ranggawarsita itu artinya panjongko itu cita-cita juga. Cukup sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wawancara kita telah selesai. Mudah-mudahan membawa manfaat dan membawa kita semakin semangat. Yuk, jangan lupa like, share, dan comment, and share sebanyak-banyak. Dari kami, kalau punya manfaat.